Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau mereview speaker yang saya rekomendasikan untuk jualan merek Elsem 22S. Ini jadi seperti ini, kotaknya seperti ini. Ini for pedaler, ini dipakai untuk mobil ya, mobil sama motor gerobak. Ini sepertinya desainnya seperti ini, ES22S. Kenapa Elsem? Karena untuk di daerah saya ini cenderung harganya lebih relatif murah ya, murah, dan kualitasnya sih menurut saya bagus. Seperti ini, bagus ya, cukup sesuai dengan harga lah. Ini saya beli dengan harga 220.000. Penjualnya sih awalnya nawarkan 300 ya, karena saya udah pernah lihat harganya ini di online shop itu 220.000. Jadi saya tawar dengan harga segitu dan diperbolehkan. Jadi apa yang kita dapatkan ketika kita beli, kita dapat speaker seperti ini, pengeras suara ya seperti ini, dan kabel dengan colokan dan tombol on off. Nih yang ada garis kecilnya ini untuk on, ini off, dengan wire ujung seperti ini. Ini tujuannya ini nanti untuk kita pasang di aki motor atau mobil ya, tergantung teman-teman mau aplikasikan jualan di mana. Kalau saya ini kebetulan dipakai untuk jualan bakso atau es ya, es gitu. Jadi gunanya ini untuk membantu kita jualan. Kalau kita kan kalau jualan bakso itu kan kita perlu pukul mangkok ya, pakai ting 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 gitu. Atau jualan es kita perlu es gitu. Jadi kalau untuk pakai speaker ini kita tidak perlu lagi. Jadi biarkan ini yang membantu kita untuk mempromosikan kepada pelanggan es atau bakso. Nanti kita akan praktekkan. Saya sudah menyediakan ini, ada aki motor, ini aki kering, pemakaian motor Mio, motor Vino, Yamaha Vino. Ini awet ini teman-teman. Saya sudah pakai speaker ini untuk berjualan kurang lebih selama 7 hari, dan itu non stop dari pagi sampai sore. Saya nggak berhenti itu mutar. Jadi nggak berhenti pemakaian selama 7 hari, dan suaranya belum berubah, masih tetap keras, masih jelas, belum ada suaranya yang redup. Ini jadi kita mau langsung review. Nanti sebelumnya saya mau menjelaskan ini, selama saya memakai ini sudah pernah berapa kali jatuh ya speaker ini. Jatuh dari, karena saya letakkan di atas gerobak motor ini mungkin bisa dilihat ini ada agak sedikit gores-gores ini ya. Ini tidak pecah, ini bahannya kuat, plastik dia. Plastiknya bagus, kuat. Jatuh begitu tapi tidak pecah. Saya waktu jatuh itu saya pikir ini pecah ini, tapi ternyata enggak. Kemudian pernah sekali juga jatuh, dia masuk paret dia guys, dia masuk paret. Jadi kondisinya ini basah nih, basah, air masuk semua. Saya pikir udah rusak ini, udah short lah dia, karena kan di dalamnya ada komponen elektronik PCB. Jadi pikir saya ini sudah short atau rusak lah, nggak bisa digunakan lagi, karena di bagian speakernya ini kemasukan air yang lumayan banyak lah. Tapi waktu saya coba dia nggak mau hidup nih.
saya bongkar. Ini di dalam ini ada baut-baut di samping ini, dibongkar. Kemudian saya jemur. Pas kebetulan hari itu nggak ada panas, mendung cuacanya. Jadi saya kipas pakai kipas angin. Nah, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam lah itu. Saya coba lagi, alhamdulillah bisa menyala lagi, hidup lagi. Artinya ketahanannya, daya tahan dari speaker ini lumayan bagus. Walaupun sudah pernah jatuh, dia tetap tidak rusak, masih bisa digunakan. Tapi saran saya, kalau jualannya lagi hujan, jadi jangan sampai kena air hujan, atau lebih bagus ininya bagian atasnya ini ditutup pakai plastik, guys. Jadi kita kasih lubang aja plastiknya di sini untuk cukup masuk colokannya ini, colokan arus powernya ini. Oke, sekarang kita review bagaimana suaranya. Sebentar, saya pasangkan dulu ya. Oke guys, jadi kira-kira seperti ini rangkaiannya. Jadi di sini ada kabel merah sama kabel hitam ya, yang ada di sini. Ini menyalurnya ke sini. Sebentar saya panjangkan. Jadi kabel merah ini untuk kita pasangkan di bagian positif. Ini ada positifnya, ini tombol logo persegi tiga salib ya, jadi ini untuk positif yang warna merah. Kemudian ini yang negatif, dia yang pakai warna hitam seperti ini kurang lebih, biar dia menempel. Untuk pemasangannya terserah mau di sini atau di sini, yang penting dia terhubung di besi bagian akinya ini. Kemudian ini untuk tombol on off nya. Jadi kita bisa atur kalau mau hidup. Sebenarnya ada dua sih untuk proses penghidupannya. Kalau saya sendiri sih, saya lebih kepakai yang ini untuk mematikan sama menghidupkan ini. Sorry kameranya. Jadi untuk mematikan dan menghidupkan saya lebih ke tombol yang ada tulisannya play ini. Saya nggak pernah pakai ini. Ini udah selalu saya posisikan di posisi on terus ini. Jadi on seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai yang, bisa pakai yang ini, tombol on off nya ini, atau mau pakai yang play ini. Kemudian kita colokkan ke sini ya, seperti ini. Nanti kalau seandainya teman-teman beli, kemudian waktu dites kenapa nggak mau hidup, kadang ini, sebentar, terkadang dia waktu nyoloknya ini kalau nggak pas, dia kalau agak-agak kita putar-putar seperti ini, dia mau nggak hidup, itu agak-agak nggak mau hidup. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Ini tombol-tombolnya, posisinya ini on. Oke. Jadi di sini ada berapa tombol? 1 2 3 4 5. Ada 5 tombol. Yang tombol REC ini untuk merekam. Jadi teman-teman bisa merekam kalau seandainya mau merekam apa yang mau teman-teman jual, misalnya jual es atau jual bakso dan lain, atau buah lah ya. Kita bisa menekan tombol rekaman. Durasi untuk rekamannya itu 20 detik. Sebenarnya ada panduannya di buku di dalam sini, dan agak kartu garansinya di dalam buku ini. Cuman kebetulan punya saya ketinggalan di tokonya waktu itu, karena saya nggak pakai garansi. Kalau beli di toko di Batam, di tempat saya ini tidak ada garansi. Jadi langsung kita bawa pulang, garansinya 1 hari. Begitu dicoba dalam 1 hari itu barangnya tidak bagus atau ada kendala, kita bisa tukar. Tapi kalau lewat dari 1 hari, barang tidak bisa ditukar. Karena itu kartu garansi dan buku panduan untuk pemasangannya ini saya tinggal di sana, menurut saya nggak penting kan, karena sudah diajarin di sana kebetulan. Kemudian kita coba sekarang. Ini rekam. Tadi untuk ini untuk rekam. Setelah kita selesai rekam, play. Ini play untuk memutar ya apa hasil rekamannya kita tadi.
Dan kalau kita mau misalnya nih lagi suara bakso atau SSS, kemudian ada orang beli kita cukup tekan tombol play ini, dia berhenti. Nanti kalau udah selesai menjualin, kita mau jalan lagi, cukup kita tekan play lagi untuk dia hidup lagi. Ini ada volume minus sama kurang sama tambah, jadi untuk menguatkan sama mengurangkan. Kalau untuk yang tengah ini saya belum pernah coba, kayaknya ini untuk yang single sound. Kalau kita mau kita tekan lama kan, kita mau buat suara untuk suara mengeraskan suara kita langsung, bukan melalui rekaman. Oke, kita mau langsung coba merekam. Seandainya saya cobalah kita jualan es, tekan rekam selama 20 detik, tekan, nanti durasi yang kita rekam itu 20 detik. Es campur, es cendol, es dawet, panas-panas yuk yang mau beli 5 ribuan, es. Tekan sekali lagi. Rekaman kita sudah ada guys, teman-teman. Jadi kalau kita mau jualan, kita cukup tekan play. Nah, seperti ini kurang lebih, lampunya akan mengedup. Panas-panas yuk yang mau beli 5 ribuan. Durasinya cukup keras, maksud saya jangkauan suaranya cukup keras. Jadi kalau kita keliling itu agak jauh pun masih terdengar lah sama orang. Durasi yang bisa kita rekam itu 20 detik. Seperti ini. Untuk mematikan, tekan ini, play. Hidupkan lagi. Kalau mematikan, matikan seperti ini. Ini ada colokan USB, tapi saya tidak paham ini penggunaannya untuk apa. Oke, kemudian kalau mau merubah suara tinggal rekam ulang. Tapi untuk kalau kejadian kita rekam ulang, misalnya udah terekam nih, kita tertekan tombol rekam ini, rekaman yang tadi hilang. Rekaman yang kita rekam yang tadi itu hilang. Jadi kita tidak bisa memutar lagi rekaman yang tadi, otomatis kita harus buat rekaman baru deh. Jadi ya seperti itu, menurut saya itulah yang harusnya diimprove. Jadi rekaman-rekaman yang sudah terekam itu seharusnya masih tersimpan, tapi di sini sudah nggak ada. Jadi kalau kita sampai sudah ada rekaman nih jualan es yang kemarin, terus waktu pulang prepare ternyata tombol rekam ini kepencet, dia hilang. Jadi kita harus merekam ulang lagi. Kemudian di sini ada 3 tombol magnet. Ini bro. Ini 3 tombol magnet. Jadi 3 tombol magnet ini kalau kita pasang di motor, dia cukup nempel saja seperti ini. Klek. Jadi dia nempel. Tapi ini kalau menurut saya ini lebih bagusnya lagi diikat. Kita tambahin ikatan karet di bagian sini untuk nempel di motor. Karena dia kurang lengket nih teman-teman. Jadi kalau kita tempelkan aja, resikonya kalau misalnya kesenggol dia bisa jatuh. Tapi kalau waktu jalan sih nggak bakalan jatuh, dia lengket. Tapi kalau kesenggol atau kena kaki gitu kan, dia mau jatuh ini. Oke, sekian dulu review dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau jualan, mau buka usaha menggunakan speaker ini. Saya doakan usahanya cepat lancar, dimudahkan, banyak rezekinya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel saya ini. Dukung saya, bantu saya biar saya lebih semangat lagi membuat tutorial peralatan-peralatan atau video-video yang lainnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.